Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah saya bisa bersama-sama dengan para jemaah untuk menambah, meningkatkan, memperluas pemahaman kita tentang kehidupan yang diamanatkan Allah kepada kita semuanya. Pagi hari ini, pertama saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan sekaligus sebuah peringatan dari Allah yang saya kutip dari surat ke-22 yaitu surat Al-Hajj. Ayatnya ayat 46. Allah bertanya tapi sekaligus Allah mengkritik, di mana Allah bertanya, afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu belum melakukan perjalanan di bumi ini? Nah, untuk apa kok Allah bertanya tentang perjalanan di muka bumi ini? Karena ada satu hal yang perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa dengan berjalan-jalan di muka bumi ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas agar kita faham tentang peri kehidupan manusia dan juga peri kehidupan makhluk yang lain, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Itulah cara mengikra. Allah perintahkan kita pertama kali untuk mengikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra'lah, bacalah dengan asma Allah, dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini. Perlu kita iqra' agar kita mendapatkan pengetahuan, pengertian, kecerdasan, kecerdikan, dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi kita ini harus mengikra alam semesta. Membaca itu ada dua macam ya. Pertama yaitu berbentuk qiraah, bacaan. Tapi juga ada berbentuk tilawah. Itu juga bacaan. Cuma aspek yang dibaca itu berbeda. Kalau qiraah, bacaan, itu bukan membaca dengan bibir, bukan membaca dengan mulut saja, tapi membaca dengan pandangan mata, membaca dengan pendengaran yang ada di telinga ini, membaca dengan pikiran yang ada di otak kita ini, dan justru membaca dengan alat-alat driya yang disediakan Allah bagi kita.
Itulah makanya Allah ingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ ada ayat-ayat khalqiyah. Ada ayat-ayat yang telah diciptakan oleh Allah yang perlu kita baca. Nah, membacanya bagaimana? Membacanya dengan mata, membacanya dengan telinga, membacanya dengan pikiran, membacanya dengan alat-alat, instrumen-instrumen yang sudah Allah sediakan untuk masing-masing manusia. Kulit kita ini juga termasuk alat untuk membaca. Ini untuk membaca. Membaca apa? Di antaranya macam-macam. Ada rasa dingin, rasa panas, suhu, kemampuan. Maka kalau kita mau makan pisang goreng, itu jangan langsung dimplok. Diraba dulu dengan tangan. Ini sudah dingin apa masih panas? Kalau masih panas, coba dipegang. Tangan ini mampu enggak memegangnya? Kalau sudah mampu memegang, baru dimplok. Gitu. Tapi kalau tangan saja enggak mampu memegang, jangan sekali-kali dimplok. Itu nanti bisa-bisa rusak. Saraf-saraf yang ada di lidah ini yang jumlahnya ratusan saraf, yaitu saraf sensorik. Jadi itu, maka karena itu kita membaca bukan hanya sekedar dengan mulut, tapi dengan segala macam cara. Itu Iqra. Maka karena itu Allah tadi bertanya, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka ini belum berjalan-jalan di muka bumi untuk mengikra suasana, situasi dan kondisi perkembangan, pertumbuhan, perubahan dan kemajuan dan seterusnya. Karena dunia ini semakin hari semakin maju. Nah, sehingga dengan ikra, dengan berjalan-jalan itu sambil mengikra suasana, kondisi dan situasi, maka akhirnya dapat mengambil sebuah pelajaran. Makanya kalau kita berjalan-jalan, suka berjalan-jalan, suka ngelencer, suka traveling, suka ya katakanlah kemana-mana itu jangan sekedar hanya kepengen melihat-lihat pemandangan yang indah-indah saja, tapi perlu kita ambil pelajaran. Siapa yang menciptakan? Bagaimana caranya Allah menciptakan ini dan seterusnya sehingga fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, gitu. Sehingga akan membuahkan sebuah yaqilun, membuahkan hasil akalnya berkembang kalau mau mengikra. Kalau tidak mengikra, tidak berkembang. Karena Allah sendiri memang melakukan segala sesuatu itu ada perkembangannya. Dunia ini diciptakan oleh Allah dengan perkembangan-perkembangan yang cukup jelas dan pasti. Ada tahapan-tahapan. Sampai-sampai Allah sendiri menciptakan alam semesta ini memerlukan waktu 6 masa. Allah menciptakan alam semesta ini dengan waktu 6 masa, bukan berarti Allah nggak bisa membuat cepat, bukan. Itu juga perlu kita ikra. Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini memerlukan waktu 6 masa? Karena ada sebuah perkembangan, sebuah proses, sebuah perjalanan dalam kehidupan ini. Agar kita bisa memahami tahapan-tahapan pertama, misalnya Yaumul Ahad. Allah menciptakan apa? Yaumul Itsnain, Allah menciptakan apa?
dan bagaimana kemudian kepentingan dan manfaatnya. Hari Selasa Allah menciptakan apa, untuk apa, dan apa kepentingannya. Termasuk hari Selasa itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak kita sukai. Termasuk Allah menciptakan corona. Jadi corona itu sudah diciptakan oleh Allah pada hari ketiga, dikala Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi tidak corona tok tentunya. Ada bakteri, ada virus, ada penyakit, dan segala macam. Jadi sudah ada sejak dulu. Cuma kok munculnya sekarang, kata siapa? Dulu sudah muncul. Cuma intensitasnya belum seperti sekarang. Kenapa sekarang kok begitu meluas? Ya karena Allah juga memperhatikan bagaimana tingkah laku dan pri kehidupan makhluk yang namanya manusia ini di dalam menjalani amanatnya. Itu sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah turun sejak zaman itu, makanya ada satu masa atau hari yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ayat Allah sudah tersedia di sana, ada yang tersimpan, ada yang diturunkan. Yang tersimpan itu tetap yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu adalah konsep-konsep Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Bagaimana Allah menciptakan planet Saturnus, bagaimana Allah menciptakan planet Aquarius, bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana itu semuanya alam semesta ini sudah dikonsepkan oleh Allah dalam kalamnya itu. Maka karena itu Allah bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Itu indah sekali kalau kita mempelajarinya. Sampai Allah membuat perumpamaan, seandainya semua pepohonan yang ada di hutan-hutan itu kau jadikan sebagai pena, dan seandainya lautan itu kau jadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat Allah, maka air lautan sudah habis, tapi kalimat Allah belumlah habis. Itu dari nun wal qalami wa ma yasturun. Tapi saya tidak akan menerangkan itu. Karena itu memerlukan waktu khusus untuk kita kaji, dan waktunya memang cukup waktu panjang. Sementara tadi Pak Mukhlisin sudah bisik-bisik saya, jok suwe-suwe loh. Nggih Pak Mukhlisin. Nah, saya ini kan harus tunduk, gak suwe-suwe. Ya, malah tadi saya pesan sama Ustadz Ardiansah, nanti kalau sudah saatnya saya diberi kode. Selesai begitu, karena saya ini kalau sudah ngomong gitu kadang-kadang lupa waktu karena saking asiknya dan cinta kepada ilmu, makanya ingin berkembang terus ilmu itu dari hari ke hari. Nah kemudian oleh Allah dibilang begini, berjalan-jalan itu juga perlu mendengarkan informasi-informasi au adzanun yasma'una biha, agar telinga ini mendengarkan berbagai macam informasi-informasi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah sekarang ini sangatlah mudah. Orang berjalan tidak perlu harus naik kendaraan, tidak usah pakai tiket, tidak usah apa. Karena dengan menggunakan alat komunikasi yang namanya handphone itu saja sekarang ini. Kita duduk di rumah sambil tiduran, bisa pergi kemana-mana. Apalagi dibantu dengan berkembangnya media sosial.
ada WA, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam. Dan kita bisa meraih dari berbagai macam informasi di belahan dunia ini. Jadi mata kita asah, telinga kita asah untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah lewat berbagai macam peristiwa dan keadaan. Makanya jangan sampai telinga kita tutup. Jangan sampai mata kita tutup. Karena nanti tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain, menjadi orang yang istilahnya Allah ta'ma. Orang buta. Dan kata Allah lebih jelas mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang dikatakan orang buta itu bukan buta matanya ini, bukan. Tapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang dikatakan orang buta itu adalah buta yang ada di dadanya yang bernama al-qulub. Al-qulub. Bukan al-qalb. Kalau kolbun itu hati. Tapi kalau al-qulub itu hati plus. Hati plus itu apa maksudnya? Hati itu ya namanya hati ya ini, perasaan ini. Plusnya apa? Plusnya pikiran. Berarti hati dan otak bekerja sama, ada sinkronisasi, itulah yang dinamakan dengan al-qulub. Maka karena itu kita harus mengasah otak. Kita harus juga memperhatikan bagaimana seruan dan jeritan hati ini. Karena yang menjerit itu hati, bukan otak. Otak ini hanya sebagai prosesor. Bagaimana mengantisipasi daripada jeritan-jeritan hati setelah kita melihat suasana di luar ini sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kesambiran. Sudah jam 5. Masya Allah, durung apa-apa. Tapi tidak apa-apa, tak cukup situ aja. Begini, apa suasana yang perlu kita perhatikan? Rasulullah SAW pernah mengkhawatirkan situasi dan kondisi yang akan dialami oleh umat, terutama umat mukmin. Itu yang dikhawatirkan. Tapi zaman membaca, zaman lihat sana, sudah terjadi apa belum suasana itu gitu loh. Ye. Sekarang kan banyak televisi nyiarno, video seringkali dipostingkan. Kita bisa membaca bagaimana situasi dan kondisinya. Apa prediksi yang dikhawatirkan Rasulullah SAW? Itu begini. Yushikul umam, dikhawatirkan ada umat-umat, ada golongan-golongan yang akan melakukan antada'a alaikum, yang akan mencapik-capik, akan merebut atas kalian ini. Di mana diibaratkan seperti halnya kama tata al-akalatu ila qas'atiha. Bagaikan sebuah makanan menjadi rebutan orang sekelilingnya dari tempat makanan itu. Ibaratnya kamu itu nanti akan seperti tumpeng. Yang kemudian tumpeng itu digerogoti sedikit demi sedikit, akhirnya tumpengnya entek. Semuanya entek. Oleh siapa? Ya oleh orang yang jaluk berkat tadi, kan begitu.
Jadi wong Islam ki besok dadekno berkat. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah loh ya. Makanya silakan dinilai sendiri. Saya kan tidak membaca, saya kan tidak menerangkan. Nilai sendiri. Kira-kira memper enggak nek wong Islam saiki padha karo tumpeng. Ya sembuh sampean ngomong dhewe aku juga gak ngomong lho aku lho ya. Saksi ya, gak ngomong aku lho ya. Nah, jadi ibaratnya wong Islam ku besok tidak diatur seperti makanan di dalam bancaan, dalam walimah. Sehingga akhirnya entek dicabik sana. Ya. Nek kono ana ayame wis wahane dicoklek pleng, ana ndase dicoklek pleng, dinakno kene kene kono, bagi kene bagi kono. Begitulah kira-kira gambarannya. Akhirnya ada salah satu atau beberapa orang bertanya, faqala qail, ada orang yang bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah pada saat itu kami umat Islam ini memang termasuk minoritas wahai Rasulullah gitu. Kok sampai ndak berdaya? Diendeng-endeng ngalor nurut, diendeng-endeng idul nurut, diobrak ngetan melayu ngetan, diobrak ngulon melayu ngulon. Apakah memang waktu itu kami ini termasuk minoritas Rasulullah? Begitu pertanyaannya. Jawabannya Rasul bagaimana? Qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghussa ka ghussa'is sair. Jawabannya Rasul begitu. Ya ndaklah. Waktu itu kamu adalah mencapai jumlah yang mayoritas. Fa innakum katsir. Kamu itu mayoritas. Tapi mayoritasmu itu ibaratnya mayoritasnya untuk buih busa di atas lautan. Jadi busa itu kan untuk gede wakeh. Tapi kan ketok akeh tapi tidak punya kekuatan. Apa jare angine, nek angine ngalor ya busanya melok ngalor, nek angine ngidul ya busanya melok ngidul, begitu dan seterusnya. Nek ngono sih durung sepropo, belum seberapa. Tapi ada yang gawat, dua hal yang sangat gawat kata Rasulullah loh ya. Kata Rasulullah bilang, di saat itu wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Ini gawat. Karena di saat seperti itu justru kamu yang mencapai mayoritas dari segi kuantitasnya mayoritas, tetapi Allah mencabut kewibawaanmu hari itu. Kamu tidak punya wibawa apa-apa. Sehingga musuh-musuh kalian tidak merasa takut kepada kalian. Ulama-ulama sudah tidak dihormati. Ulama-ulama sudah tidak disukani lagi. Bahkan ulama-ulama banyak dikriminalisasi. Waktu itu kata Rasulullah loh. Saya kan nggak ngomong saat ini banyak ulama yang dikriminalisasi, kan nggak ngono, gitu. Nah, ayo saksi ono kamera lo ya. Saya nggak ngomong begitu loh. Cuma aku ngomong Rasulullah bilang begitu, bahwa besok kewibawaan ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu sudah dicabut oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga musuh-musuh terhadap kebenaran itu tidak takut lagi. Bahkan semakin berani. Terus yang bahaya yang kedua kata Rasulullah, wala yaktifannallahu fi qulubikumul wahn. Iki bahaya yang kedua. Jadi bahaya pertama hilangnya kewibawaan umat, dan yang kedua adalah Allah menanamkan di dalam
hati-hati kalian umat Islam itu sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit itu gak ketok kayak virus, tapi bahaya, yaitu penyakit al-wahnu, penyakit wahn. Jadi umat Islam, kamu waktu itu dengan jumlah yang begitu mayoritas, tapi berpenyakit, kamu berpotensi menyimpan penyakit. Penyakitnya kata Rasulullah yaitu al-wahnu, penyakit al-wahn. Di antara sahabat ada yang belum faham apa sih al-wahn itu. Makanya mereka bertanya, faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn. Rasulullah, apa sih al-wahn itu? Kok nyolowedi temen? Kata Rasulullah, al-wahn itu indikasinya bukan definisinya. Indikasinya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu umat Islam waktu itu sudah sangat cinta kepada keduniaan. Dan kemudian mengingkari bekal untuk kematiannya. Jadi wong ku seneng ngumpulno donya tetapi lupa akan akhiratnya, akan kematiannya. Bahwa kematian itu sebenarnya bukan berjalan-jalan, tetapi akan kembali pulang mempertanggungjawabkan segala tugas yang diamanatkan Allah kepada dia. Itu lupa. Jadi pertanggungjawab yang akan Allah tanyakan kepadanya itu seolah-olah tidak terpikir sama sekali. Sing dipikirku pokoknya oleh duit, oleh jabatan, oleh pangkat, oleh kedudukan, wis iku aja gitu. Itu kata Rasulullah. Jadi boleh dikatakan bahwa umat Islam ini mayoritas, apalagi orang di Indonesia seperti ini, kita bersyukur orang Islam ini kok hidup di Indonesia. Apa syukure mergo Indonesia ini terkenal dengan negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawe, tukul tanpa tinandur, gitu. Nah, iku syukur seperti ini. Tapi aja lali, iku kabeh gak mel duwe. Itu semua adalah titipan dari Allah. Ya, dan nanti kesuburan, kemakmuran ini semua nanti bukan cuma-cuma, tapi kita hanya sekedar diserai untuk mengelola dan mengolah sebagai tugas hak otonomi kita sebagai khalifah di bumi. Hak penuh hak Allah. Bumi ini buminya Allah. Tanah ini tanahnya Allah. Lautan itu tanahnya Allah. Diserahkan kepada manusia untuk dikelola dan diolah agar tercipta kehidupan maslahat. Itulah tugas khalifah. Maka manusia itu bertugas untuk menciptakan kemaslahatan, kemakmuran, ya, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan. Ya, bukan malah menimbulkan kesedihan, ketakutan, kecemasan, kegalauan dan sebagainya. Itu bukan tugas khalifah. Justru Allah menciptakan segala sesuatunya disediakan untuk khalifah itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Begitu. Jadi boleh dikatakan menurut ular-ular Jawa, wong tua biyen tau ngomong, iku besok zamane iku tiba nang titi wancine wong-wong ku padha ae karo kinepung wakul binaya mangap. Iku ular-ular bahasa Jawa loh. Ya, kalau di sini banyak yang bukan orang Jawa mungkin gak ngerti nggih.
Ya gak apa-apa, gak ngerti ya takon ae ngono gak ngerti kok repot. Kinepung wakul, kinepung itu artinya telah dikepung. Telah dikepung. Wakul, wakul itu bakul. Artinya tempat nasi. Jadi tempat makanan. Jadi artinya kita ini sudah tidak kurang dari sumber makanan, tidak kurang. Gitu loh. Makanya tadi makmur gemah ripah loh jinawe. Itu kinepung wakul. Tapi sayang itu binoyo mangap. Binoyo itu dari bahasa boyo, buaya. Buaya itu sudah mangap. Mangap itu membuka moncongnya itu. Kalau buaya itu sudah membuka moncong, pasti dia akan apa? Menerka. Jadi kita ini hidup makmur, tidak kekurangan apapun, potensi alam kita sudah sangat kaya raya, gemaripah lo jinawi, baik di daratan maupun di lautan. Dan itu sebagaimana yang Allah sendiri menginginkan agar manusia ini mengelola fil barri wal bahri. Mengelola potensi alam yang baik di daratan maupun di lautan. Itu sebagai salah satu tanda kemuliaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Tapi ya sayang, walaupun jumlahmu itu banyak, mayoritas, tapi karena podo karo untuk, podo karo busa, tidak punya kekuatan. Walaupun negaramu ini hidup makmur gemalipah loh jinawe, tapi sudah menjadi santapan-santapan buaya-buaya mangap itu. Begitu menurut yang Rasulullah prediksikan dan khawatirkan. Nah, apakah kita tidak ikut merasa khawatir? Ya tidak tahu saya. Tapi tolonglah, mari kita perhatikan peringatan Allah tadi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha walahum adzanu yasma'una biha. Apakah mereka ini belum berjalan-jalan di muka bumi ini sehingga bisa menyerap berbagai macam informasi baik dari penglihatan maupun dari pendengaran. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Para jamaah sekalian, tadi Pak Ustadz Ardian meminta Ustadz nanti tolong disediakan waktu ya mungkin 10 atau 15 menit barangkali ada jamaah yang mau bertanya, begitu katanya. Itu omongannya Ustadz Ardian loh. Saya hanya nirukan tok loh ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kira-kira ada yang mau bertanya apa enggak? Enggak, ya sudah. Kalau enggak ada yang bertanya, ya. Ada? Ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Teman kalau yang takut. Ya monggo, saya beri kesempatan kalau memang ada, silakan angkat tangan kalau yang mau bertanya. Ya kita berbincang-bincang saja, enggak usah serius-serius. Kita ini sistem sirsan saja. Serius tapi santai gitu. Itu namanya sirsan. Nggih. Monggo santai tapi yang serius. Monggo, silakan. Bapak Ibu atau jamaah yang lain mungkin? Oke, sementara kalau tidak ada, saya tambah. Kalau enggak ada, karena ini belum sampai kepada intinya. Gimana Ustadz? Ini saya tambahkan apa gimana? Tambah? Oke, wes. Apa? Nah, dari situasi dan kondisi seperti itu, maka Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat tersayangnya, yaitu yang namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari.
Ada 4 pesan dan peringatan yang disampaikan Rasulullah melihat prediksi dan kekhawatiran itu. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ingat ya, untuk menjalani kehidupan yang begitu krusial, maka kamu harus melakukan 4 hal. Pertama, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Itu nomor 1. Nomor 2, khudziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Yang ketiga, khaffifil khimla fa innal aqabata ka'ud. Yang keempat, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Itu apa itu? Nah, ini waktunya cukup enggak ya? Tak jelas no situ-situ. Ya wes dicukup-cukup nggih. Ya wes daripada tidak sama sekali. Sebenarnya materi ini mau saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, nggih, karena ada uzur sehingga tidak tersampaikan. Nah, makanya sebagian materi ini saya sampaikan sekarang untuk mengisi bagaimana sikap dan mental kita, mindset kita di dalam mengisi tahun baru. Sebenarnya itu yang saya maksudkan. Tapi tidak apa-apa, wong iki sik tahun baru, kan sik bulan Januari nggih. Ada 4 hal dan ini mungkin kita semua harus mensikapi. Pertama yaitu jaddidis safinah. Perbaharui kapalmu. Perbaharui perahumu. Perkuat kendaraanmu. Karena kamu akan mengarungi sebuah perjalanan dan melewati sebuah jalan yang namanya al-bahr, lautan. Lautan itu artinya menggambarkan sesuatu perjalanan yang sangat luas sekali. Yang mana lautan itu, kata Rasulullah, fa innal bahra amiq. Lautan itu sangat dalam sekali, gelombangnya besar, anginnya juga sangat kencang sekali. Kalau perahumu tidak kuat, maka perahumu akan tenggelam di perjalanan sebelum kamu mencapai tujuan. Apa itu kira-kira? Ini kalau kita mau berbicara dari tinjauan politis, muluk-muluk ini bicara masalah kalimat itu. Oke, tapi kita tidak bicara politik. Tapi ya kudu ngerti titik-titik. Artinya apa? Umat Islam ini harus memperbarui mindset. Mindset itu artinya pola berpikir. Maka untuk itu kita harus maju, memperhatikan situasi, perkembangan situasi dan kondisi. Kita harus kembali kepada fitrah yang diharapkan oleh Allah, yaitu dalam rangka memperkuat perahu kita itu bagaimana. Maka Allah sudah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ingat, wadzkuru, ingat kalian nikmat Allah, akan nikmat yang sudah Allah berikan pada kalian. Ada apa waktu itu? Iz kuntum a'da. Tatkala kalian semua itu dulunya saling bermusuhan antara suku A dengan suku B, kelompok A dengan kelompok B, merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain. Sampai-sampai mau mengembalikan Hajar Aswad saja susah untuk diambil jalan keluarnya. Karena yang satu mengatakan suku kami yang lebih berhak untuk mengembalikan posisi Hajar Aswad. Yang lainnya mengatakan, oh tidak, suku kami yang lebih bagus karena ini adalah tidak turunnya si anu. Yang satu mengatakan tidak bisa, kami yang lebih berhak.
Kenapa? Karena mindsetnya sudah keliru. Mengapa untuk berbuat baik saja kok rebutan? Rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan pangkat, rebutan penghormatan. Kira-kira umat Islam sekarang itu begitu enggak kira-kira? Ya enggak tahu. Monggo dipikir dewe-dewe, siru fil ardi. Ayo deloken dewe-dewe. Sekarang ini saya itu prihatin kadang-kadang, tapi prihatin saya itu hanya membaca dari informasi itu. Kok ono ulama siji ingin berbuat baik, tapi ulama siji ini mencaci maki. Saya itu kan sedih. Apa iki ya kira-kira sing dikatakan Rasulullah ya? Kira-kira iki apa enggak ya? Itu batin saya, tidak sampai saya omongkan loh ya. Itu batin saya. Saiki kok ono wae. Terus wibawa ulama umat Islam ini sudah hilang sama sekali, sehingga batin saya bertanya-tanya, apa iku ya kira-kira? Sampai banyak ulama-ulama yang selalu dicari-cari kesalahannya terus. Ngomong titik dicari-cari kesalahannya. Wis gak iso nemoni kesalahane, golek kesalahan maneh. Apa ngono ya? Iku batin saya. Ya. Tapi tidak saya omongkan itu hanya batin saya bertanya-tanya begitu gitu loh. Oke. Maka oleh karena itu perlu kita adakan sebuah, katakan kalau tidak reformasi ya inovasi, atau mungkin juga restrukturisasi, atau mungkin begitulah kira-kira. Jadi artinya umat Islam harus mindset baru melihat sesuatu ke depan. Ya, harus infasaha wattasa, harus mempunyai jalan pemikiran yang luas dan ke depan lebih jauh. Itu umat Islam. Oke. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, jangan lupa kamu untuk khuzizzata kamilan, bawalah kamu bekal yang cukup. Karena kalau kamu mau berjalan jauh dan bekalmu enggak cukup, nanti kamu akan menjadi bambung, orang bambu. Nah, bekal apa? Maka bekal kita ini adalah bekal memperkuat iman dan takwa. Karena fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Kenapa? Karena perjalananmu itu nanti kalau kamu tidak punya bekal takwa, kamu akan terusir, kamu akan menjadi bambung. Bukan surga yang akan kamu capai, tapi neraka. Karena apa? Karena kamu bukan termasuk muttaqin. Maka oleh karena itu carilah bekal itu. Apapun situasi dan kondisi yang kamu hadapi, kamu jangan sampai kehilangan bekal, tidak punya bekal iman dan takwa. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin kamu nanti suatu saat mungkin akan mati bareng bersama-sama, enggak masalah. Tapi kalau kamu masih punya bekal iman dan takwa, kamu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda. Begitu. Yang ketiga, saudara-saudara, Rasulullah berpesan, khafifil himla, kurangi bebanmu. Karena perjalananmu itu nanti jauh mengarungi jurang, naik ke bukit, batu-batu yang kamu jalani juga sangat terjal sekali, maka jangan membawa beban terlalu berat, karena kamu akan binasa di perjalanan. Beban yang berat itu apa? Setidaknya ada 3 beban berat itu. Nomor 1 yaitu beban dosa. Makanya kurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini supaya meringankan beban kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti merasa kesulitan kalau Allah sudah bertanya kepada kita semuanya.
Ingat ada seorang alim yang pernah menyusun sebuah syair. Dan syairnya ini sangat terkenal dan bagus sekali. Dia berkata, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Tuhanku, saya ini tidak layak, tidak pantas kalau akan mendapatkan surga Firdaus. Enggak layak saya ini menempati surga Firdaus. Tapi juga wala aqwa, tapi aku pun tidak akan mampu, tidak kuat ya Allah. Kalau aku ini alan naril jahim, kalau hidup di neraka jahim. Bagaimana kok bisa? Ya iya, karena wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Umurku ya Allah semakin hari semakin berkurang. Detik demi detik, menit demi menit berkurang. Tapi sementara itu wa dzanbi zaid, dosaku semakin bertambah ya Allah. Umurku berkurang tapi dosaku bertambah. Kaifah timali, bagaimana aku harus memikulnya ya Allah. Semasa itu badanku semakin lemah, usiaku sudah semakin uzur, dosaku belum terkurang ya Allah. Lantas bagaimana nanti kalau aku kembali kepada Tuhanku untuk mempertanggungjawabkan semuanya ini? Maka oleh karena itu fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbil adim. Maka oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk bertobat dan mohon ampun kepadamu. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku selain Engkau ya Allah. Ini yang dimaksudkan sebagian daripada wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'udun. Kurangilah bebanmu karena sesungguhnya medan perjalanan yang kamu lalu itu sangat sulit sekali. Dan yang terakhir adalah wa akhlisil amal. Ikhlaskan amal kalian. Jangan ada pamrih. Kalau kamu ingin merebut jadi ketua RT, rebutlah. Tapi jangan karena pamrih, tapi ikhlaslah semata-mata lillahi ta'ala. Kamu boleh merebut jadi ketua RW, silakan. Tapi jangan lupa motifnya adalah lillahi ta'ala. Bukan karena pamrih ingin dapat ini, ingin dapat itu. Kamu ingin jadi anggota DPR, silahkan. Tapi ikhlaskan tujuan dan niatmu. Kamu ingin jadi presiden, silahkan. Tapi ikhlaskan niatmu. Kamu jangan lupa, kamu harus selalu kembali kepada semangat perjuanganmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala daya, upaya, perjuangan dan usahaku, ibadah, hidup dan matiku, semuanya kuserahkan lillahi rabbil alamin. Sehingga dengan demikian kamu akan terbebas dari berbagai tuntutan karena segala perbuatanmu kamu tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu tambahan saya, malah tambahnya lebih banyak daripada yang tadi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.